Assalamualaikum, saya Muhammad Bimwan Samudra akan memaparkan hasil dan tugas akhir wawancara dan observasi kepada pasien yang mengalami cedera otak. Penyakit yang dialami adalah traumatic brain injury. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu cedera otak. Benturan yang parah pada kepala dapat menyebabkan cedera pada otak. Cedera otak terdiri dari cedera otak non-traumatik dan cedera otak traumatik. Cedera otak non-traumatik merupakan cedera otak yang disebabkan oleh faktor internal seperti penyakit bawaan. Sedangkan cedera otak traumatik adalah cedera otak yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti benturan atau pendarahan yang terjadi pada saat beraktivitas. Contohnya seperti benturan di kepala ketika kecelakaan saat berkendara, benturan kepala saat berolahraga, dan masih banyak lainnya. Traumatic brain injury atau TBI atau lebih dikenal dengan sebutan cedera otak traumatis adalah gangguan fungsional otak yang diakibatkan benturan pada kepala yang dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Traumatic brain injury dibagi menjadi dua macam, yaitu tertutup dan terbuka. TBI tertutup adalah cedera otak oleh benturan yang tidak sampai membuat tempurung kepala terbuka. Sedangkan TBI terbuka adalah cedera otak oleh benturan yang sampai membuat tempurung kepala terbuka. Bahkan ada beberapa kasus di mana objek lain yang sampai masuk menembus ke otak. TBI dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti jatuh, kecelakaan, berolahraga, terbentur benda keras, dan lain sebagainya. Semakin keras benturan yang didapat, maka akan semakin parah pula kerusakan otak yang terjadi. Bahkan benturan yang lemah pun bisa menyebabkan kerusakan yang serius, apalagi bila terkena benda tajam, karena bisa sampai menusuk tengkorak. TBI dapat menyebabkan gejala seperti gangguan emosional, contohnya seperti depresi, kekhawatiran berlebih, mudah marah, dan kegelisahan. Bahkan dalam beberapa kasus penderita TBI juga ada yang mengalami gejala tidur atau dengan kata lain mengalami susah tidur. TBI secara kognitif akan mengalami amnesia, kebingungan, ketidakmampuan bicara dan memahami bahasa, kesulitan berpikir, kesulitan berkonsentrasi, dan kesulitan dalam mengingat hal baru. Berikut ini adalah hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Ada kebiasaan baru yang dilakukan observi pasca kecelakaan, yaitu berupa menggaruk-garuk kepala. Kedua, observi melihat ke atas ketika mencoba mengingat kejadian masa lampau. Ketiga, observi juga memunculkan kebiasaan baru lainnya, yaitu menggelengkan kepala ketika mendapat pertanyaan yang sulit. Keempat, observi memicingkan mata ketika melihat objek yang jauh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, penyebab TBI pada observi dikarenakan kecelakaan saat berkendara. Kedua, gejala yang dialami observi yaitu kemampuan melihat yang menurun dan mengalami emosi yang tidak stabil. Ketiga, atas saran dokter, observi harus istirahat cukup dan tidak boleh tidur larut malam. Yang keempat, untuk makanan tidak ada larangan untuk observi. Dengan kata lain, tetap bebas untuk mengkonsumsi makanan apapun. Berikut ini adalah hasil analisa. Menurut teori yang ada, observi mengalami benturan akibat kecelakaan, tetapi tidak sampai ada objek lain yang menembus ke otak. Maka observi mengalami traumatic brain injury tertutup atau dengan kata lain cedera otak ringan. Observi mengalami pandangan yang kabur, maka menurut teori dapat dijelaskan bahwa observi mengalami masalah pada bagian cerebrum, tepatnya pada lobus occipital.
Menurut analisa, Observi mengalami masalah pada amigdalanya. Hal ini dikarenakan emosi yang tidak stabil. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.